Pertemuan 12, pemrograman akuntansi 2. Nama saya Novita Hirnawati, NIM 111900595 dari kelas 11 4A30. Di dalam pertemuan 12 ini kita akan membuat form retur. Untuk membuatnya kita tambahkan model retur dan detail retur. Tetapi sudah kita lakukan di pertemuan pertama. Jadi kita langsung masuk ke dalam returnya saja. Lalu kita masukkan source code yang ada pada modul. Yang ini kita masukkan ke dalam retur.php. Kita masuk ke dalam Visual Studio Code-nya, lalu kita buka retur. Di bagian retur.php, di sini saya sudah memasukkan untuk source kodenya. Untuk selanjutnya yaitu kita tambahkan source code di bagian detail retur. Kita buka detail retur. Di sini juga saya sudah memasukkan source kodenya. Tinggal dikopikan saja di modul. Lalu selanjutnya membuat controller pemesanan. Untuk membuat controller pemesanan, kita gunakan perintah PHP artisan make controller retur controller. Untuk yang punya saya sudah buat. Lalu selanjutnya buka retur controllernya dan masukkan source kodenya. Buka retur controllernya. Ini. Sini saya sudah membuat, lalu masukkan source code yang ada di modul, dimasukkan ke dalam codingannya, tinggal dikopikan saja sampai ke bawah ini. Untuk selanjutnya kita atur root-nya untuk pemanggilan retur di file web.php. Yang ini tinggal dikopikan, lalu kopikan ke dalam file web.php di bagian root. Di web PHP, di retur yang ini saya sudah masukkan. Lalu untuk selanjutnya kita membuat tampilan transaksi returnya. Di sini kita buat folder baru dengan nama retur di dalam folder view. Lalu buat file dengan nama retur.blade.php. Di sini saya sudah buat. Di sini retur. Lalu di dalam folder view kita tambahkan retur. Lalu di dalam folder retur kita tambahkan file retur.blade.php. Kita buka, lalu tambahkan source code yang ada di modul. Dikopikan, langsung masukkan ke dalam Visual Studio Code-nya. Setelah itu kita buat folder file baru dengan nama beli.blade.php. Di folder retur, file baru beli.blade.php. Lalu masukkan source kodenya.
Yang ini dimasukkan ke dalam file beli.blade.php-nya. Kita akan coba jalankan untuk melihat from transaksi retur dan from transaksi detail retur. Tapi terlebih dahulu kita lakukan perintah php artisan serve terlebih dahulu. Lalu kita masuk. Di sini saya sudah masuk. Kita akan melihat untuk tampilan from-nya, from returnya. Di bagian retur sudah sesuai dengan yang ada di modul. Untuk from transaksi returnya di sini juga seperti yang ada di modul. Lalu kita akan melihat untuk from transaksi detail retur. Kita klik retur. Di sini juga sudah sesuai untuk di bagian from transaksi detail returnya. Berarti tahapan yang kita buat sudah berhasil. Untuk selanjutnya yaitu kita membuat laporan jurnal umum dan stok barang. Di sini kita setting struktur navigasinya untuk form laporan. Kita buka file layout.blade.php, lalu rubah menu utama 3 menjadi laporan. Lalu kemudian submenu 1 menjadi jurnal umum. Dan submenu 2-nya menjadi stok barang. Tampilan source kodenya seperti di bawah ini. Tinggal dimasukkan ke dalam file layout.blade.php-nya. Kita buka terlebih dahulu di bagian layout.blade.php. Yang ini untuk laporan jurnal umum dan stok barang. Sudah saya masukkan. Jika sudah dimasukkan, selanjutnya membuat model jurnal dan laporan. Pertama kita buka jurnal.php-nya, lalu tambahkan source kodenya yang ada di modul, dikopikan ke Visual Studio Code-nya. Setelah itu model laporan juga dikopikan. Di sini saya juga sudah mengkopikannya. Setelah dikopikan, selanjutnya yaitu membuat controller laporannya menggunakan perintah php artisan make controller laporan controller. Di sini juga saya sudah membuat untuk laporan controllernya. Ini jika sudah, selanjutnya di dalam laporan controllernya dikopikan perintah source kode yang ada di modul, dimasukkan ke dalam Visual Studio Code-nya. Setelah itu kita membuat tampilan laporan. Kita buka folder laporan pada view, kemudian buat file laporan.blade.php.
Kita buka folder laporan pada view. Kode laporan pada view. Sini saya membuatnya di dalam folder admin, lalu laporan, lalu laporan.blade php-nya yang ini. Untuk source kodenya, kopikan dari modul lalu masukkan. Berhubung saya sudah masukkannya, jadi saya tidak akan mengkopikannya lagi. Dikopikan semua. Untuk tampilannya akan seperti ini. Untuk cetak laporan transaksi jurnal umumnya, kita coba untuk melihatnya di laporan. Lalu jurnal umum, kita pilih terlebih dahulu untuk periode jurnalnya, kita pilih semua. Untuk tanggal awalnya kita mulai dari tanggal 1, tanggal akhirnya kita tanggal 30. Lalu cetak. Ini laporan jurnalnya sudah berhasil. Di sini ada nomor, ada tanggal transaksi, nama akun, perkiraan, lalu debit dan kreditnya, ada tanda tangan admin. Sudah berhasil. Untuk selanjutnya kita membuat cetak.blade.php-nya pada folder laporan. Sini juga saya sudah membuatnya, cetak.blade.php pada folder laporan. Untuk source kodenya kopikan dari modul. Setelah itu atur root untuk laporan dan laporan cetaknya. Tinggal dikopikan lalu buka web.php-nya. Yang ini ada laporan dan laporan cetak. Selanjutnya kita buat untuk laporan stok barang. Yang pertama kita buat model laporan stok barang, laporan stok.php. Saya juga sudah membuat ini laporan stok PHP-nya. Lalu kopikan source kodenya, masukkan ke sini. Setelah itu membuat controller laporan stok barang dengan perintah php artisan make controller lab stock controller. Lalu untuk source kodenya kopikan yang ini. Di sini php lab stock controller juga sudah dimasukkan. Setelah itu kita membuat untuk tampilan laporan stok barang di dalam folder view. Untuk laporan stockblade.php di dalam folder laporan dan dalam folder view, lalu laporan, lalu stockblade.php.
Codingannya bisa diambil di modul, dikopikan lalu pastekan di Visual Studio Code. Setelah itu kita akan coba untuk melihat di bagian tampilan stok barangnya. Di sini sudah ada dengan kode, nama, stok awal, beli, dan retur. Stok totalnya. Baik, untuk pertemuan ke-12 pemrograman akuntansi 2 semester 4 sampai di sini saja. Sekian dari saya dan terima kasih.